Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Sebelum habisnya usia umur kita meninggalkan alam dunia, maka hendaklah setiap kita ini telah mampu mengenali Allah itu dengan pengenalan yang sempurna, zahir dan batin, bahwa hanya dialah yang wujud semata-mata dan tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya. Dialah yang ada sejak mulanya yang ada ini. Bahkan sebelum kata-kata itu ada, dia telah lebih dahulu ada sebelum kata-kata itu ada. Disinilah ia menjelaskan tentang kewujudan dirinya itu dengan mengatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Bahwa sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada yang wujud, yang awal, akhir, zahir dan batin, dan yang bersifat melainkan hanya aku, kata Allah. Maka fa'budni. Kalau kamu sudah mengenal aku, kamu sudah berjumpa dengan aku, kamu sudah menyaksikan dan bertatap wajah dengan aku, maka hendaklah kamu itu beribadah kepada aku. Maka ibadah dan ketaatan yang kita lakukan itu, ketika kita telah mengenal Allah dengan pengenalan sempurna, zahir dan batin, itulah ibadah yang ingat, bukan ibadah yang lupa. Nah, ibadah yang ingat itulah yang mesti kita pahami. Nah, kalau kita tidak mengenal akan Allah, bagaimana ibadah kita itu akan ingat? Maka ibadah yang tidak ingat itu, ini yang ditegur oleh Allah. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Yaitu orang yang tidak ingat, orang yang tidak sadar akan dirinya siapa. Kalau kita beribadah tidak ingat, tidak sadar diri kita ini siapa, maka ibadah kita itu tidak ada ruhnya. Ibadah kita itu tidak ada nyawanya. Ibadah yang tidak ada ruh dan tidak ada nyawanya, itulah ibadah yang hampa. Tidak ada rasa nikmat, tidak ada rasa rindu, rasa bermahabbah dan bermanja-manja dengan dirinya. Itu ibadah yang mati. Ini yang Allah sampaikan kepada kita melalui baginda Rasul. Ada dua orang di antara umatku, kata Rasul. Dia sama-sama beribadah, sama-sama mendirikan ibadah sholat. Cara berdirinya dalam beribadah itu sama. Cara rukuknya sama, cara iktidal, sujud dan duduknya persis tidak berbeda. Akan tetapi, kualitas sholat di antara mereka berdua itu bagaikan langit dengan bumi. Apa sebabnya ibadah mereka itu kualitasnya bagaikan langit dengan bumi? Padahal cara berdirinya sama, ruku, i'tidal, sujud dan duduknya persis sama, tidak berbeda. Namun kualitas sholat mereka itu bagaikan langit dengan bumi. Yang satu sholatnya ingat kepada Allah. Hatinya benar-benar hadir menyaksikan Allah yang wujud dan nyata pada sekalian alam dan sempurna pada dirinya.
Sedangkan yang satu lagi, sholatnya tidak ingat kepada Allah. Hatinya itu tidak hadir kepada Allah. Maka hati yang tidak hadir kepada Allah dan hati yang hadir kepada Allah, itulah yang berjarak itu. Itulah yang menentukan kualitas mereka beribadah itu bagaikan langit dengan bumi. Maka pantaslah Nabi mengatakan, anta'budallah ka'annaka tarahu. Beribadahlah kamu kepada Allah seolah-olah kamu melihat dan menyaksikan Allah. Makna ka'annaka itu benar-benar kamu melihat dan menyaksikan Allah itu. Makanya orang-orang arifin, Imam Ali, Syekh Junaid, pernah menjelaskan kepada umat ini, la na'budu rabbana lam yara. Kami tidak akan menyembah Tuhan itu kalau Tuhan yang kami sembah itu belum kami lihat, belum kami saksikan. Makanya beribadah menyembah Allah itu betul-betul sampai kepada puncak musyahadah, sampai kepada puncak penyaksian. Inilah yang diingatkan oleh Allah itu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah olehmu Rabb itu, sembah olehmu akan diri aku ini, kata Allah. Benar-benar hatimu itu telah hadir, telah muncul suatu keyakinan. Jadi beribadah kepada Allah itu, hati ini mesti yakin. Kalaulah beribadah kepada Allah itu, Bapak Ibu, hati ini mesti yakin. Lalu yang dikatakan yakin itu yang mana? Maka yang dikatakan yakin itu menurut Rasul al-imanu kullu. Yang dikatakan yakin itu adalah iman yang sempurna. Berarti beribadah itu mesti memiliki iman yang sempurna. Kalaulah beribadah kepada Allah itu mesti dengan iman yang sempurna, lalu iman yang sempurna itu seperti apa, kata Rasul? Makanya diterangkan oleh Rasul, iman yang sempurna itu adalah al-iman antu'minu biru'yatillah. Iman yang sempurna itu di mana kamu benar-benar menyaksikan Allah yang kamu ibadati itu. Maka wajar dan pantaslah orang-orang arifin menjelaskan kepada kita, la na'budu rabbana lam yara. Kami tidak akan sembah Tuhan itu kalau Tuhan yang kami sembah itu belum kami lihat dan belum kami saksikan. Ini pesan Rasul kepada kita yang disampaikannya. Maka gunakanlah kecerdasan rohani dan akal pikir memahami dan menyelami makna yang tersirat di balik apa yang disampaikan Rasul itu. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Beribadahlah kamu kepada Allah. Sehingga kamu beribadah itu benar-benar menyaksikan Allah itu. Maka syarat menyaksikan Allah, tentu kita mesti kenal dulu Bapak Ibu. Syarat kita kenal, ya, pahami akan diri kita ini. Lepaskan kemelekatan akan kehambaan diri itu. Kalau masih melekat kehambaan itu pada diri kita, masih ada keakuan dan kesadaran diri kita itu, maka selama itu kita tidak akan pernah bisa mengenal, berjumpa dan menyaksikan Allah. Jadi syarat untuk mengenal Allah itu, lepaskan kehambaan itu. Kemelekatan, kesadaran diri yang merasa diri itu wujud dan bersifat. Inilah yang disampaikan Rasul. Innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah mampu melihat dan menyaksikan Allah itu sehingga dirimu benar-benar mati. Lepas kesadaran dirimu. Hilang keakuan dirimu. Kalau belum lepas kesadaran dirimu, masih melekat keakuan dirimu,
maka kamu belum mati. Makanya mati yang dimaksudkan Rasul, mati sebelum habisnya usia umur. Mati yang dimaksudkan Rasul, mati sebelum habisnya usia umur. Itu mati di dalam hidup. Mutu qabla anta mutu. Matikan dirimu sebelum ajalmu sampai. Matikan dirimu sebelum habisnya usia umurmu. Lepaskan kesadaran diri yang merasa diri itu ada. Ini yang dikatakan oleh Allah itu. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau merasa diri engkau yang wujud, diri engkau yang bersifat, sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, dan iroda, serta hayat, maka selama itu kamu tidak akan pernah mengenal aku, kata Allah. Tapi apabila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal aku. Bila engkau tidak lagi merasa wujud, engkau tidak lagi merasa bersifat, tidak lagi merasa ada, melihat, mendengar, dan berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup, barulah engkau mampu mengenal akan diri aku, kata Allah. Karena yang sebenar-benar wujud itu aku. Yang sebenar-benar hayat itu aku, kata Allah. Yang sebenar-benar sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat itu adalah aku, kata Allah. Aku cuma yang ada sejak mula adanya, dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Sedangkan dirimu juga nggak pernah ada sejak dahulu, sekarang, dan yang akan datang, kata Allah. Makanya orang yang telah hilang, yang telah lenyap akan keakuan dirinya merasa ada itu, disitulah dia mampu melihat dan menyaksikan Allah itu. Akan tetapi, kata Rasul, kalau kita belum sampai kepada puncak musyahadah, belum sampai kita kepada puncak hakikat penyaksian kepada Allah, minimal kita turun pada maqam muraqabah. Maqam muraqabah itu adalah maqam fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu belum mampu melihat dan menyaksikan Allah yang wujud, yang nyata pada alam dan sempurna pada dirimu, hadirkan ruhanimu, hadirkan jiwamu, sehingga kamu merasakan akan kehadiran Allah itu menjadi bukti dan dalil bagi dirimu. Allazi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fisajidin. Bahwa aku menjadi saksi bagi dirimu, aku melihat, memperhatikan dirimu pada saat engkau berdiri di waktu sholat, pada saat engkau ruku, pada saat engkau iktidal, pada saat engkau sujud dan duduk. Aku yang menjadi bukti, menjadi dalil dari setiap apa yang kamu lakukan, kata Allah. Maka hadirkan kesadaran Tuhan itu di dalam rohani kita. Ini namanya maqam muraqabah. Bagaimana setiap kita itu bisa merasakan kehadiran Allah pada diri kita? Kalau kita bisa merasakan kehadiran Allah pada diri kita, maka muncul pula lah di situ ketenangan dan kekhusyukan. Mana yang dikatakan Bapak Ibu mampu merasakan kehadiran Allah pada diri? Merasakan kehadiran Allah pada diri, itulah yang disebut namanya dengan hayat. Hayat itulah yang dikatakan rasa Tuhan. Hayat itu hidup, Bapak Ibu. Hidup itu yang katakan rasa Allah. Maka rasa itu sebenarnya adalah singkatan daripada Rasul Allah. Qad ja'akum rasulun min anfusikum wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah olehmu bahwa di dalam dirimu itu ada Rasul Allah.
Rasul Allah itu singkatannya rasa. Mana yang dikatakan Rasul Allah yang disingkat dengan rasa, itulah yang dikatakan hayat, yang hidup. Mana yang hidup pada diri Bapak Ibu itu yang katakan namanya dengan nyawa. Nyawa itu meliputi sekalian batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh. Mana yang dikatakan nyawa? Yang dikatakan nyawa itu adalah nafas. Siapa nafas itu? Itu yang ruh yang sebenarnya. Makanya Allah suruh kita ini berpikir. Wa fi anfusikum apalah tubsirun. Pada dirimu kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Kalau kita mau mempergunakan kecerdasan rohani dan akal pikir kita, mau kita menilik dan menyentar ke dalam diri siapa sebenarnya diri kita ini, pasti kita mampu merasakan akan kehadiran Allah pada diri kita ini. Kita kadangkala Bapak Ibu sulit, payah kita mencari yang hidup di dalam diri. Padahal kita setiap detiknya bernapas. Maka yang napas itu siapa? Itu ruh itu. Siapa ruh itu, kata Allah. Maka disinilah Allah mengutarakan kepada Rasul. Kita ambil iktibarnya. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang ruh. Katakan, hai Muhammad, ruh itu adalah urusan aku. Kalau Allah mengatakan ruh itu urusan aku, berarti ada makna yang tersirat di balik kalimat itu. Makna hakikatnya. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, bahwa ruh itu tiada lain adalah diri aku. Itu Tuhan. Karena ruh itu sifat aku, wa sifatilah ghairi. Kalaulah ruh itu sifat aku, sama bahasa kalam, ilmu iroda dan hayat, wa sifatilah ghairi. Sifatku itu tiada lain adalah diri aku, itu kata Allah. Maka disitulah Allah katakan, Ana fi abdi zohiran robbi fi batni abdi. Aku nyata pada batin hambaku. Maka orang yang mau menyelami dan menyentar akan rahasia dirinya, sadarlah ia bahwa Allah itu sudah lenyap menjadi rahasia dirinya. Disitulah jauhnya yang tiada berantara dekat, yang tiada bersentuhan. Maka rasa Tuhan itu yang mesti dihidupkan selalu di dalam rohani ini. Kalau tidak ada namanya si hayat pada diri kita Bapak Ibu, mana bisa batang tubuh ini hidup? Mana bisa batang tubuh ini bergerak? Mana bisa mata ini melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa itu? Itu karena adalah hayat itu. Siapa yang hayat itu yang sebenar-benarnya? Yang hayat itu hanya Allah. Rasa itu yang dihadirkan selalu. Tapi kalau kita tidak mau menghidupkan rasa itu dalam diri kita, maka selama hayat dikandung badan Bapak Ibu, ibadah yang kita lakukan selama ini adalah ibadah rutinitas saja. Ibadah ritual. Ibadah batang tubuh, ibadah yang tidak ada ruh dan nyawanya. Itulah ibadah yang tandus, ibadah yang gersang, atau ibadah yang mati, ibadah yang hampa. Tidak ada nikmatnya di sana. Dan inilah yang dicap oleh Tuhan. Orang yang tidak mampu mengenal aku, tidak pula mau dia merasakan kehadiran aku pada dirinya. Itulah sebenar-benarnya orang yang buta dan orang yang tersesat itu. Baik di dunianya maupun di akhiratnya, kata Allah. Apa kata Allah? Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa dalun sabila. Barang siapa yang buta di dunia ini, aku pastikan dia buta di akhirat, wa adalun sabila, dan dialah orang yang tersesat itu.
Kalau Allah mengatakan orang yang buta adalah orang yang tersesat dan tempatnya di neraka, maka buta yang bagaimana yang Allah maksudkan di dalam surat itu? Ini yang diterangkan kembali oleh Allah dalam surah Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu ini, tapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Buta mata hati di dalam dada, itulah orang yang tersesat dan tempatnya di neraka. Kalau Allah katakan orang yang buta mata hatinya adalah orang yang tersesat dan tempatnya di neraka, Bapak Ibu, lalu buta mata hati itu apa pula maksudnya? Buta mata hati itu maksudnya siapa yang tidak mengenal aku, kata Allah, di dunia ini, maka di akhirat tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, maka di waktu matinya dia juga tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku, yang telah wujud terang nyata pada dirinya, maka dia juga tidak akan pernah mengenal aku yang wujud dan terang di luar dirinya, kata Allah. Wa adallun sabilah, itulah orang yang tersesat itu. Lebih sesat lagi daripada hewan ternak. Kal an'am bal hum adall. Lebih sesat daripada hewan ternak, Bapak Ibu. Hewan ternak dikatakan sesat karena dia itu tidak punya akal pikir. Akan tetapi manusia, Allah berikan namanya akal pikir, kecerdasan rohani. Lalu dia tidak mau menilik dan ikrar ke dalam dirinya. Tidak mau dia bertafakur, menyenter dan menilik ke dalam dirinya. Man ana, siapa aku? Ketika dia tidak mau mempergunakan akal fikir dan kecerdasan rohaninya, maka ketika itulah sesatnya manusia itu lebih sesat daripada hewan ternak. Hewan ternak dikatakan sesat wajar, Bapak Ibu, karena dia tidak punya akal. Tapi manusia yang diberi Allah akal, tak mau dia mempergunakan akalnya untuk menilik siapa rahasia dirinya yang sebenarnya, maka pantaslah ia lebih sesat daripada hewan ternak itu. Maka seorang yang sadar akan dirinya, bahwa suatu saat dia akan pulang dan kembali kepada Allah. Orang yang sadar akan jiwanya ini, satu saat dia akan berpulang dan kembali kepada Rabb-Nya. Dan itu hal yang pasti, Bapak Ibu. Wa anna ila rabbikal muntaha, kata Allah. Ingat, kata Allah, sesungguhnya aku ini adalah Rabb-Mu. Aku inilah akhir kesudahan perjalanan hidupmu. Berapapun umur kita, usia kita, hidup di alam dunia ini, satu saat kita pasti akan berpulang dan kembali kepada Allah. Apa sebabnya? Karena Allah sudah katakan itu kepada kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dirimu itu asalnya daripada aku. Tentu pulang dan kembalinya kepada aku. Di ma datangnya situ pulangnya, di ma hilang di situ dicari. Kalau memang asal kita adalah Allah, tentu pulang dan kembalinya juga kepada Allah. Tak mungkin pulang dan kembalinya kepada yang lain. Ini yang kita mesti ino-inoi. Ini yang mesti kita pahami. Ini yang mesti kita sadari. Kalau kita yakin satu saat akan pulang kembali kepada Tuhan. Maka sebelum datangnya ajal, sebelum habisnya usia umur kita, bagaimana kita ini telah mengenal Allah dengan pengenalan sempurna zahir dan batin. Andai kata ajal kita sampai nantinya, kalau kita sudah mengenal Allah, insya Allah terang lurus jalan pulang dan kembali kita itu dengan terang seterang-terangnya, Bapak Ibu. Tidak ada lagi dikhawatirkan. Tidak ada lagi mesti digamangkan. Pada saat ruh itu melepaskan cangkangnya, yang ada cuma kerinduan. Lama terasa hidup di alam dunia bagi dirinya yang sudah bermahabbah kepada Tuhan itu.
Maka orang yang telah mengenal Allah, kematian itu bukan hal yang menakutkan, bukan hal yang mengerikan Bapak Ibu, tapi suatu kerinduan, kenikmatan dengan Tuhan itu. Maka supaya kenal kita dengan Allah dengan pengenalan sempurna Bapak Ibu, maka malam ini kita coba untuk mendalami supaya kita ini sebelum ajal itu sampai kepada kita, sebelum ruh itu meninggalkan cangkangnya kita ini, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Baik Bapak Ibu, ya. Jadi mengenal Allah itu wajib hukumnya. Ya, kalau Ustadz katakan kalau ada hukum taklifi, ya, di atas wajib, maka di atas wajib itulah hukum mengenal Allah itu. Ya. Kenapa di atas hukum wajib itu kita mengenal Allah? Kalau memang ada. Karena Allah katakan, wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya aku ini adalah akhir kesudahan perjalanan hidupmu. Kalau Allah sudah menjelaskan bahwa dirinya adalah akhir kesudahan perjalanan hidup dan diri kita, berarti satu saat kita akan kembali kepada dirinya. Kalau kita kembali kepada dirinya, kenalilah Allah itu di dunia ini. Jangan dikenali Allah ketika telah mati, tidak ada gunanya lagi. Jadi mengenali Allah itu sebelum mati, di waktu hidup di alam dunia ini Bapak Ibu, wajib kita mengenalnya. Ya. Supaya apa? Supaya terang, lurus jalan pulang dan kembali kita itu kepada Allah. Makanya kita mesti pahami siapa Allah itu. Allah itu adalah nama bagi zat yang wajibal wujud. Allah itu nama bagi zat yang wajibal wujud. Fazalikumullahu rabbakumul haq. Maka zat yang demikian itulah Allah Rabbmu yang sebenar-benarnya. Jadi Allah itu nama. Nama bagi dirinya. Yang wajibal wujud, yang wajib ada. Sejak dahulunya, sekarang, dan yang akan datang. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dan dia yang batin. Bahwa tidak ada awal dan akhir, tidak ada zahir dan batin, melainkan dialah yang awal, dia yang akhir, dan dia yang zahir dan yang batin itu. Lalu bagaimana kita mengenal akan dirinya itu? Untuk mengenal akan dirinya, maka Allah sendirilah yang akan memperkenalkan dirinya kepada kita ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak akan pernah bisa mencari dan menemui Allah. Bertahun-tahun kita berguru, tujuan kita untuk mencari dan menemui Allah. Maka percuma, sia-sia perjalanan dan pencarian Bapak Ibu untuk menemui Tuhan. Kehendak hati ingin menemui Allah. Kehendak hati ingin berjumpa dan bersua dengan Allah. Tapi kalau Allah tak nondak dia Bapak Ibu. Lihat tuh tak nondak. Allah tuh tak amuh aku. Tak amuh aku mengenalkan diriku kepada dirimu. Aku tak pingin. Aku tak ingin memperkenalkan diriku kepada dirimu. Bagaimanapun kamu berusaha mencari dan menemui aku, kamu tak akan pernah bisa mengenal dan mencari serta menemui aku, kata Tuhan. Lalu kenapa Bapak Ibu bisa kenal Allah? Bapak Ibu kenal Allah sebenarnya karena Allah yang datang menemui Bapak Ibu. Allah datang menemui Bapak Ibu. Ini Allah katakan. Famay yahdillah fahuwal muhtadi. Barang siapa yang aku beri hidayah dan petunjuk, maka dialah yang beruntung. Jadi orang yang diberi Allah hidayah petunjuk karena Allah benar-benar datang menemui dirinya. Tujuannya Allah ingin membukakan rahasia dirinya kepada hamba yang dipilihnya. Itulah para nabi, itulah para rasul, itulah para auliaillah. Disitulah dikatakan araftu rabbi bi rabbi. Aku takkan pernah bisa kenal Allah. Takkan pernah bisa aku berjumpa Allah.
kalau bukan karena Allah. Jadi Allahnya yang datang menemui diri Bapak Ibu. Allahnya yang datang kepada kita untuk membukakan rahasia dirinya kepada Bapak Ibu. Disitulah Bapak Ibu bisa kenal Allah. Jadi tak bisa kita kenal Allah itu dengan akal pikir kita, dengan kecerdasan kita, dengan usaha kita, dan dengan ikhtiar kita. Kalau kita bersandar untuk mencari dan menemui Allah dengan akal pikir, dengan ilmu kita, sia-sia Bapak Ibu. Akal pikir, ilmu, dan kecerdasan daripada akal pikir kita itu Allah itu yang beri itu. Maka jangan disandarkan pengenalan diri kita kepada Allah itu karena ilmu dan akal pikir kita, karena pengetahuan kita, bukan. Tapi sandarkan diri, ilmu dan pengetahuan serta akal pikir kita itu hanya kepada Allah. Maka disitulah Allah akan membukakan rahasia-rahasianya kepada orang-orang yang Dia pilih itu. Apa sebabnya? Karena Allah itu sebenarnya ingin dikenal Bapak Ibu. Ini Allah katakan, kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Kenapa Allah mengatakan dirinya adalah perbendaharaan tersembunyi? Karena segala yang ada, segala yang wujud ini, semuanya itu berasal dan datang daripada diriku, kata Allah. Disitulah Allah menjelaskan dirinya itu adalah sebagai perbendaharaan yang tersembunyi. Wa ahbabtu an u'rafa. Lalu aku ingin dikenal. Aku yang ingin dikenal. Siapa aku sebenarnya? Karena aku ingin dikenal. Wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku ciptakan sesuatu, aku zahirkan sesuatu. Sesuatu yang aku ciptakan itu, kata Allah, bukanlah di luar daripada diriku. Sesuatu yang aku ciptakan itu berasal daripada diriku sendiri, kata Allah. Liya'rifani. Supaya yang aku ciptakan itu, dia benar-benar mengenal aku. Akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya, kata Tuhan. Di situlah rahasianya, Allah baru bisa dikenal. Allah baru bisa dipahami. Allah baru bisa diceritakan. Karena Allah itu pingin dirinya dikenal, Bapak Ibu. Nah, jadi untuk memahami rahasianya ini kita bukakan ya dari tanazul watarki. Nah, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Untuk memahaminya. Belum ada Bapak Ibu lagi itu. Jangankan diri Bapak Ibu, langit dan bumi belum ada lagi. Jangan langit dan bumi Bapak Ibu belum ada, aras lu kursi mahfuz juga belum ada. Jangankan aras lu kursi mahfuz belum ada, sorga neraka pun juga belum ada. Jangankan sorga neraka Bapak Ibu, nur saja belum ada. Ya. Jangankan nur Bapak Ibu, Tuhan yang bernama Allah saja juga belum ada. Jadi sebenarnya Tuhan itu nggak bernama Bapak Ibu. Tak bernama Tuhan itu. Lalu kapan dia bernama? Ini yang akan kita kaji ini. Ini yang Allah maksudkan itu bukan surah Al-Insan. Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang nggak pernah bisa disebut. Ya. Belum ada apa-apa Bapak Ibu. Hanya Dia yang ada semata-mata. Ya. Makanya Allah itu dalam keadaan batin. Nih. Allah itu dalam keadaan batin. Dalam keadaan kosong,
dalam keadaan hampa, dalam keadaan la sautun wala harpun. Bukan dia tidak ada, bukan dia tidak nyata, bukan dia tidak wujud. Dia wujud, dia nyata, dia ada, tapi belum bisa dilihat, belum bisa dikenal Bapak Ibu.